Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan penyuluhan tentang dagu sibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriana Uswatun Hasana. Saya Finul Karimah. Dan saya Hanifah Nurrahma. Kita menyaksikan. Selamat malam. Kami dari mahasiswa Poltekkes Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Finul Karimah. Saya Fitriana Uswatun Hasana. Saya Hanifah Nurrahma. Baik, kami sini akan melakukan penyuluhan tentang dagu sibu. Sebelumnya, Mbaknya bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunita Ababil, umur saya 20 tahun, saya dari Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Sofri Suja, umur 19 tahun dari Sukoharjo. Baik, Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sudah tahu dagu sibu itu singkatan dari apa? Belum. Kalau begitu, kami akan share PowerPoint mengenai dagu sibu. Silakan Mbak Hanifah untuk menge-share-nya. Hai. Jadi singkatan dari dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan, buang. Dari itu dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, buang obat dengan benar. Dapatkan obat di tempat resmi. Pastikan Anda mendapatkan dari tempat-tempat terpercaya, seperti di apotek, toko obat, instalasi farmasi, puskesmas. Jadi, Mbak kalau ingin membeli obat, itu harus di tempat-tempat terpercaya. Jangan membeli di warung karena itu belum tentu ada izin edarnya, bahkan belum tentu penjualnya bertanggung jawab apabila Mbak mengalami keluhan dari obat tersebut. Lalu, yang harus diperhatikan dalam mendapatkan obat, yang pertama penggolongan obat, peringatan di kemasan brosur, yang ketiga kadaluarsa. Untuk penggolongan obat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, obat bebas. Logonya berbentuk lingkaran, berwarna hijau, biasanya ditemukan di toko atau warung, toko obat, bahkan di apotek. Tapi untuk penjualan di toko atau warung itu untuk meminimalisirkan untuk membelinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya Mbaknya tidak mengkonsumsinya, karena itu dapat membahayakan Mbak, sehingga penjualnya tidak dapat bertanggung jawab. Yang kedua, obat bebas terbatas, bentuknya lingkaran, berwarna biru, biasa ditemukan di toko obat dan di apotek. Yang ketiga, obat keras, itu biasanya logonya ada ada huruf K-nya, warna merah. Itu untuk biasanya itu disertai dengan resep dokter dan bisa ditulis di apotek atau di rumah sakit. Lalu obat bius atau narkotika itu ada tanda plus putihnya, itu sama seperti obat keras tapi sama, maksudnya harus sesuai dengan resep dokter. Lalu ada peringatan di kemasan dan di brosur. Untuk peringatan nomor pertama, awas obat keras, bacalah aturan makainya. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan.
Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Yang ketiga, kadaluarsa. Biasanya itu dapat di obat bagian belakang atau kemasannya. Nah, isinya biasanya kadaluarsanya, lalu tanggal pembuatan, bahkan harga obat tersebut. Next. Yang berikutnya adalah GU. Gunakan obat sesuai dengan penggunaannya. Yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat ada 3. Yang pertama dosis, yang kedua aturan, dan yang ketiga lama penggunaan. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Misal seperti 3 kali sehari 1 tablet, 2 kali sehari setengah tablet. Yang kedua aturan pakai. Aturan pakai adalah frekuensi minum obat. Maksudnya jarak kita minum obat. Misal kita minum obat 3 kali sehari, jadi minum antara obat pertama ke kedua diberi jarak 6-8 jam. Lalu jarak minum obat yang kedua dan ketiga 6-8 jam. Berulang selama mengkonsumsi obat. Yang ketiga lama penggunaan. Lama penggunaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan. Jadi Mbak harus gunakan obat dengan benar, jangan sampai salah menggunakan obat. Yang ketiga, simpan obat dengan benar. Dalam penyimpanan obat, kita harus memperhatikan seperti peraturan penyimpanan pada kemasan obat. Yang kedua, letakkan jauh dari jangkauan anak-anak. Maksudnya, supaya anak-anak tidak mengkonsumsi obat yang dapat membahayakan anak dan berakibat fatal. Yang ketiga, hindari dari sinar matahari langsung. Yang keempat, simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Selanjutnya, buang obat dengan benar. Next. Dalam obat harus di ciri-ciri obat rusak. Maksudnya kita harus ketahui ciri-ciri obat rusak seperti batas kadaluarsa yang dilampaui, kemasan rusak, obat berubah bau, rasa, dan warna, obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Dari ciri-ciri obat tersebut, kita harus membuangnya apabila tetap mengkonsumsinya, seperti kemasan tablet rusak, sirup sudah kadaluarsa, itu dapat menyebabkan keracunan, maka kita harus hindari. Jadi, Mbak buang obatnya jika sudah tidak layak pakai. Jangan sampai obat sudah kadaluarsa tetap diminum. Jadi bagaimana? Apakah Mbak sudah paham mengenai dakusibu? Sudah. Ya, Jadi apakah dari Mbak ada pertanyaan mengenai dakusibu? Iya Mbak, saya ingin bertanya. Dalam penyimpanan obat, ada kriteria penyimpanan sediaan obat nggak ya Mbak? Dalam penyimpanan obat harus sesuai seperti 1. Tablet dan kapsul tidak dalam suhu panas atau lembab karena dapat merusak obat dengan cepat. Yang kedua, sirup tidak dalam lemari pendingin. Yang ketiga, obat intim wanita seperti ovula, suppositoria dalam lemari pendinginan supaya tidak meleleh dalam suatu ruang. Yang keempat, obat spray atau inhaler tidak dalam suhu panas karena spray dapat meledak. Yang kelima, insulin dalam lemari pendingin sebelum digunakan. Apabila sudah digunakan, diletakkan dalam suhu ruang. Seperti itu Mbak. Apa Mbak Yunita sudah paham? Sudah paham Mbak. Jadi ada ketentuan yang harus kita terapkan ya? Iya Mbak. saya ingin bertanya, dalam menjumpai obat yang rusak, bagaimana cara membuangnya?
Baik Mbak, saya akan memberikan tips cara membuang obat yang benar. Yang pertama, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Lalu, hal ini berfungsi untuk melindungi privasi Mbak dan identitas Mbak dan keadaan Mbak supaya tidak disalahgunakan. Lalu yang kedua, untuk obat berbentuk tablet, kapsul, dihancurkan dan dicampurkan dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian taruh di wadah plastik yang tertutup. Hal ini supaya tidak dipungut oleh pemulung. Yang ketiga, untuk obat berbentuk sirup dapat dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Akan tetapi, untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus sebaiknya dibiarkan tetap berada di kemasan. Lalu yang keempat, buang di tempat sampah. Apakah ada pertanyaan lain, Mbak? Ya, saya punya pertanyaan lain. Bagaimana penggunaan obat pada saat kita sedang berpuasa? Baik Mbak, saya akan menjawabnya. Untuk penggunaan obat dengan dosis 1 kali dalam sehari, minumlah saat berbuka atau sahur. Untuk obat dengan dosis 2 kali dalam sehari, minumlah 1 kali saat berbuka dan 1 kali saat sahur. Untuk obat dengan dosis 3-4 kali sehari, minumlah tiap obatnya dengan membagi durasi waktu antara berbuka, puasa, dan sahur secara sama rata. Apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mbak. Baik, Mbak. Kalau seperti itu, jadi begini. Agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan kita, ingat selalu dagu siku ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Semoga penyuluhan mengenai dagu siku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Mbak.